Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najrul Jaya Supratman. Di sini saya akan memenuhi tugas fisika. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas yang pertama soal-soal hukum hambatan jenis, terus hukum Kirchhoff 1, kemudian hukum Kirchhoff 2, dan yang terakhir soal-soal tentang rangkaian seri dan paralel. Nah, teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan soal. Pembahasan soal yang pertama itu hukum hambatan jenis. Nah, sudah tersedia satu soal, saya bacakan soalnya. Seutas kawat dengan panjang 1 meter membawa arus 1,5 ampere ketika diberi beda potensial 3 voltase pada ujung-ujungnya. Kemudian, hitunglah hambatan jenisnya jika luas penampangnya itu 4 kali 10 pangkat min 7 meter persegi. Nah, teman-teman, dari soal di atas kita bisa simpulkan diketahui bahwasanya panjang dari kawat tersebut adalah 1 meter, kemudian arusnya 1,5 ampere, kemudian beda potensialnya 3 voltase, dan kemudian luas penampangnya itu 4 kali 10 minus 7 meter persegi. Nah, kemudian yang ditanyakannya itu adalah hitunglah hambatan jenis kawatnya gitu. Hambatan jenisnya itu berapa? Nah, kita ditanyakannya itu berarti roh. Kemudian kita jawab, kita menggunakan rumus seperti ini, teman-teman. R sama dengan roh kali L per A. Nah, karena kita akan mencari roh, jadi rohnya ini kita pindahkan ruas ke sini, kemudian R-nya ke sini. Jadi seperti ini, teman-teman. Roh sama dengan R kali L per A. Nah, R ini kita rubah menjadi Pi per I. Nah, ini dari mana bisa menjadi Pi per I? Dari Pi sama dengan I kali R. Itu rumus Ohm, rumus hambatan arus listrik. Seperti itu. Nah, karena kita akan mencari R, berarti R sama dengan Pi per I. Seperti itu. Kemudian kita masukkan ke sini. Nah, karena kita akan mengkalikan ini, jadi yang tadinya di bawah menjadi di atas, teman-teman. Seperti ini, A rumusnya di bawah menjadi di atas, kita kalikan. Nah, kemudian setelah menemukan rumus seperti ini, kita masukkan setiap komponen ini. Pi-nya itu adalah 3, arusnya itu adalah 1,5, kemudian luas penampangnya itu 4 kali 10 minus 7, dan panjangnya itu atau L-nya itu adalah 1. Nah, kita bagi dulu, 3 dibagi 1,5 adalah 2. Kemudian 1 ini kita abaikan. Kemudian 2 ini dikali dengan 4 kali 10 minus 7, maka akan didapatkan 8 kali 10 minus 7 ohm meter persegi. Nah, ini jawabannya, teman-teman. Jadi hambatan jenis dari seutas kawat dengan panjang 1 meter membawa arus 1,5 ampere ketika diberi beda potensial 3 voltase pada ujungnya itu sebesar 8 kali 10 minus 7 ohm meter. Nah, teman-teman, kita lanjut ke soal kedua, yaitu pembahasan hukum Kirchhoff 1. Nah, di dalam rangkaian ini kita bisa tahu ada inputnya itu ada 2 dari sini, inputnya 2, dan outputnya itu ada 3. Ada 3, setiap outputnya itu 3 ampere. Output 1, output 2, output 3 itu 3 ampere sama. Nah, kita disuruh untuk menghitung besar arus masuknya. Berarti ini inputnya berapa nih. Nah, kita akan jawab. Nah, dari persamaan ini kita bisa menggunakan rumus hukum Kirchhoff 1, yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Jadi maksudnya jika ada arus masuk 5, berarti keluarnya pun harus 5, seperti itu. Nah, kita masukkan ke sini. Input 1-nya ditanyakan, input 2 ditanyakan, output 1-nya itu 3, output 2-nya itu 3, dan output 3-nya itu 3. Nah, ditambahkan menjadi 9 ampere. Nah, karena persamaan ini di mana sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, kalau misalkan sigma I keluarnya itu 9 ampere, berarti sigma masuknya juga harus 9 ampere. Nah, 9 dibagi 2 yaitu 4,5. Kenapa dibagi 2? Karena inputnya ada 2 dari ini sini. Nah, seperti itu. 9 bagi 2 itu 4,5. 4,5 tambah 4,5 sama dengan 9 ampere. Jadi jawabannya itu seperti ini, teman-teman. Nah, lanjut ke soal yang ketiga, teman-teman. Kita soal ketiga ini akan membahas tentang pembahasan rangkaian seri dan paralel. Seperti itu, teman-teman. Nah, dilihat nomor 3 ini, kita ada rangkaian seri paralel. Kemudian soalnya
Saya bacakan, rangkaian di atas menggunakan hambatan identik R. Tentukan hambatan penggantinya antara titik A dan titik B. Nah, berarti kita ketahui nih hambatan dari rangkaian ini adalah hambatan identik. Hambatan identik. Nah, hambatan identik itu adalah hambatannya sama semuanya, dari R1 sama R7 itu sama, yaitu R atau 1, kita sebut saja R. Seperti itu. Kemudian tentukanlah hambatan penggantinya teman-teman antara titik A dan titik B. Seperti itu. Nah, cara pertama kita tentukan dulu rangkaian paralel yang pertama antara R1 dan R2. Ini adalah paralel teman-teman. Nah, untuk mencarinya seperti ini, 1 per RP1 per 1 per R1 ditambah 1 per R2. R1 adalah R, R2 adalah R juga. Kita operasikan, jadi ini ke sini, jadi RP1 sama dengan setengah R teman-teman. Seperti itu. Nah, setelah itu kita operasikan lagi yang ini, rangkaian seri yang pertama, yaitu R4, R3, dan R5 ditambah RP1 yang ini. Seperti itu. R4 adalah R, R3 adalah R juga, R5 adalah R, kemudian RP1 adalah setengah R ini teman-teman. Nah, kita operasikan jadi 3 setengah R. Nah, kita ubah ke desimal dengan cara, kalau teman-teman tidak tahu, dengan cara 3 dikali 2 sama dengan 6, 6 tambah 1 sama 7. Jadi 7 per 2R, seperti itu teman-teman. Nah, setelah mendapatkan hasil ini, kita lanjut ke rangkaian paralel yang kedua, yaitu rangkaian ini dengan 6, seperti itu, R6. Maka RP2 sama dengan rangkaian R1 RS1 ditambah rangkaian ke-6, hambatan ke-6, seperti itu. Jadi RP2 sama dengan 1 per RS1 ditambah 1 per R6. Nah, RS1 adalah 7 per 2R, karena adalah 1, karena ada 1 kita balikan yang 7 ke bawah, seperti itu. Jadi 2 per 7R ditambah R6 adalah R. Kita operasikan jadi 9, 7 per 9, seperti itu. Caranya seperti apa? Nah, kita lihat di bawahnya kan 7 nih. Nah, ini juga harus 7, jadi 7R. Gimana caranya? Berarti dikali 7. Bawah kali 7, atas juga kali 7. Ini dikali 7 jadi 7. Kemudian 2 ditambah 7 sama dengan 9. Kemudian seperti itu. Nah, akan mendapatkan hasil 9 per 7R. Nah, kita rubah menjadi 7 per 9R. Jadi RP2 nya itu adalah 7 per 9R teman-teman. Nah, kalau sudah mengetahui RP2 nya 7 per 9R, kemudian kita tentukan rangkaian total ataupun rangkaian penggantinya teman-teman. Jadi RT7, R7 ditambah RP2, karena R7 adalah R ditambah RP2 adalah 7 per 9R. Kita operasikan, R ini adalah 1, bisa kan? Emang bisa kan? Kemudian 1 dikali 9 sama dengan 9, 9 tambah 7 sama dengan 16. Jadi rangkaian penggantinya adalah 16 per 9R. Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, kita lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 ini, di soal nomor 4 ini kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff 2, yang mana bunyi hukum Kirchhoff 2 itu seperti ini. Jumlah tegangan di rangkaian tertutup itu sama dengan 0 teman-teman. Itu kita langsung saja ke contoh soalnya. Ini ada rangkaian tertutup teman-teman, dimana kita disuruh untuk menentukan besar arus masing-masing cabang. Nah, sebelum itu kita buat dulu nih arusnya. Ini I1, arus pertama ini ke sini, arus kedua ini ke sini, dan ini arus ketiganya ke sini teman-teman, ke bawah. Nah, setelah itu kita tentukan ini arusnya itu seperti apa gitu. Jadi ini masuk ke hukum Kirchhoff 1, dimana arus masuk sama dengan arus keluar. Jadi I3 itu sama dengan I1 tambah I2. Ini persamaan 1 teman-teman. Kemudian setelah itu kita tentukan dulu nih arah loop yang pertama. Arah loop yang pertama ini ke sini, biar mudah, biar searah dengan arus, biar nanti kita pengaplikasiannya mudah. Kemudian kita tinjau loop 1, dimana dengan rumus untuk menentukannya itu sigma epsilon ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, kita operasikan sigma epsilon itu yang ini teman-teman, voltase ini dalam loop 1 kita ambil, karena ini ke sini dan ini negatif, pertemuan negatif, berarti di sini negatif 2. Kemudian kita ke sini bertemu dengan positif dulu, di sini positif 4, berarti ditambah 4. Kemudian ditambah 8I3 yang ini 8I3. Nah, kemudian ditambah 4I1. Ini 4, ini I1.
Ini termasuk ke arus I1 teman-teman. Kemudian sama dengan 0. Ini dioperasikan, ditambah, kemudian hasilnya sama dengan 2. Nah, dari sana 2 dipindah ruaskan ke sebelah sini. Nah, maka hasilnya 4I1 ditambah 8I3 ditambah 2. Nah, kemudian ini kita substitusi ke persamaan ini teman-teman. I3 adalah 8, I3 adalah I1 ditambah I2. Berarti 8I3 itu sama dengan 8 kali I1 tambah I2. Jadi seperti ini, 4I1 ditambah 8I1 ditambah 8I2 ditambah 2. Nah, kemudian kita tambahkan yang sejenis. Berarti 4I1 ditambah dengan 8I1 itu sama dengan 12I1 ditambah 8I2. Ini tambah 2, kemudian 2 nya dipindah ruaskan jadi 12I1 ditambah 8I2 sama dengan negatif 2. Nah, ini persamaan yang kedua teman-teman. Nah, setelah itu kita tinjau loop yang kedua. Loop yang kedua itu kita dari sini loopnya set, berarti kita pertama bertemu dengan negatif 21 voltase. Ya, ini negatif 21 ditambah, kemudian dengan ini kita ke sini bertemu pertama dengan positif 4. Nah, positif 4 jadi negatif 21 ditambah 4, kemudian ditambah ini 8I3. Ini arusnya I3, hambatannya 8. Jadi 8I3 ditambah 6I2. 6I2 ada ini. Ini arusnya I2, kemudian hambatannya 6. Nah, setelah itu kita operasikan yang ini, negatif 21 ditambah 4 sama dengan negatif 17. Kemudian ditambah 6I2 tambah 8I3. Ini dipindahkan saja biar mempermudah saja teman-teman. Nah, kemudian I3 ini itu kan kita substitusi dengan yang ini teman-teman. I3 itu kan I1 tambah I2. Nah, jadi hasilnya negatif 17 ditambah 6I2 ditambah 8I1 ditambah 8I2 sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruas ke sini teman-teman. 17-nya negatif 17 jadi 17 jadi positif. Karena dipindah ruaskan. Kemudian setelah itu di sini ada yang sama nih teman-teman. Yang mana 6I2 sama 8I2 ditambahkan menjadi 14I2. Kemudian ditambah 8I1 sama dengan 17. Ini persamaan yang ketiga. Nah, setelah kita tahu persamaan 2 dan 3, kita eliminasi teman-teman. Eliminasi 8I1 ditambah 12I1 ditambah 8I2 sama dengan negatif 2. Kemudian persamaan ketiga 8I1 ditambah 14I2 sama dengan 17. Nah, supaya kita pengen eliminasi yang satu dulu nih, I1 nya disamakan dulu, berarti 12 nya dikali 2, 8 nya dikali 3, jadi sama 24 nanti teman-teman. Nah, setelah itu kita ini kalikan juga 2, ini kali 2, ini kali 3, ini kali 3. Setelah itu dapat hasilnya seperti ini. Nah, 24 nya sama, kita coret. Kemudian 16I2 dikurangi 42I2 sama dengan negatif 26I2 seperti itu. Nah, di sini ada negatif 4 dikurangi 51 jadi negatif 55 teman-teman. Nah, kita cari I2 nya dengan cara memindah ruaskan ini ke sini. Pindah ruaskan jadi negatif 55 per negatif 26 teman-teman. Seperti itu. Nah, hasilnya karena negatif hasilnya 2,1 ampere teman-teman. Ini untuk I2. Ini untuk I2 2,1 ampere. Nah, kemudian kita ingin mencari I1-nya. Nah, I1-nya kita ambil persamaan yang ketiga, kita substitusikan I1-nya. I2-nya. Nah, di sini kan 14I2 ditambah 8I1 sama dengan 17. Kemudian di sini ada 14I2. Nah, I2-nya ganti dengan 2,1. Diganti, dikalikan hasilnya segini, kemudian dipindah ruaskan, dikurangi 17 sama dengan negatif 12,4. Kemudian 8 yang dipindah ruaskan jadi pembagian, hasilnya negatif 1,5 ampere. Nah, kalau misalkan I1 dan I2 nya sudah diketahui, kita masuk ke persamaan yang ini teman-teman. Kita pindahkan nilainya. I1 itu sama dengan negatif 1,5, I2 itu 2,1 seperti itu. Nah, kita tambahkan hasilnya 0,6 ampere. Jadi kesimpulannya I1 sama dengan negatif 1,5 ampere, I2 sama dengan 2,1 ampere,
Kemudian I3 sama dengan 0,6 ampere. Ini hasilnya teman-teman. Nah teman-teman, kita bahas soal terakhir. Saya akan bacakan soalnya. Dua buah lampu masing-masing bertuliskan 60 watt per 120 voltase untuk lampu pertama, dan lampu kedua 40 watt per 120 voltase. Jika kedua lampu dihubungkan secara seri lalu dipasang pada tegangan 120 voltase, pertanyaannya jumlah total daya kedua lampu tersebut adalah. Nah, dari soal ini kita ketahui P1 daya yang pertama pada lampu pertama itu adalah 60 watt per 120 voltase, dan lampu kedua 40 watt per 120 voltase. Untuk voltase yang dipasangkan itu adalah 120 voltase teman-teman. Nah, yang ditanyakan itu adalah jumlah total daya kedua lampu ini teman-teman. Jadi P total. Nah, kita menggunakan rumus P sama dengan pi kuadrat per R. Nah, karena R-nya tidak diketahui atau hambatannya tidak diketahui, maka kita cari dulu hambatannya teman-teman. Ini dipindah ruaskan ke sini, dan ini ke sini. Ini ke sini, dan ini ke sini. Seperti itu teman-teman. Lalu kita dapatkan rumusnya R sama dengan pi kuadrat per P. Seperti itu. Kita cari satu persatu dari lampu pertama dulu. Pi 1 kuadrat per P1 120 kuadrat per 60, maka akan didapatkan 14.400 per 60, hasilnya 240 ohm. Seperti itu untuk hambatan di lampu pertama. Kemudian di lampu kedua, hambatan lampu kedua Pi 2 kuadrat per P2 sama dengan 120 kuadrat per 40, dapat jadi 14.400 per 40 dibagi 40 sama dengan 360 ohm. Seperti itu. Nah, kita gabungkan dulu hambatannya, yaitu R total. Karena di sini adalah dipasang secara seri, maka untuk rumusnya itu R total itu adalah R1 ditambah R2, artinya 240 ditambah 360, maka hasilnya 60 ohm. Seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir kita cari P totalnya. Karena hambatan yang sudah diketahui, kita masukkan. Untuk P-nya itu 120 voltase teman-teman, tegangannya. Dan R-nya itu yang ini 600. Kita bagikan 120 kuadrat per 600, yaitu 14.400 per 600, maka hasilnya adalah 24 watt. Ini jawabannya teman-teman. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya dari nomor 1 sampai nomor 5. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.